Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda amma ba'da. Dalam kesempatan kali ini kita masih di pelajaran dasar memahami kaidah bahasa Arab dan juga kitab kuning. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kalimat yang terbagi menjadi tiga. Ada kalimat isim, kalimat fiil, dan huruf. Kalimatul ismi, kalimatul fi'li, kalimatul harf. Kita sudah pada alamat atau ciri atau tanda dari kalimat isim. Nah, sekarang kita masuk pada bagian dari kata benda atau kalimat isim sendiri. Yang pertama, kalimatul ismi, kalimat isim atau kata benda jika ditinjau dari segi jenisnya akan terbagi menjadi dua kelompok. Kalimat isim ini untuk ditinjau dari segi jenisnya ini sangat penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu paling tidak dia harus menguasai, yang mau belajar bahasa Arab dia harus menguasai dua jenis paling tidak untuk kata benda, yaitu kalimat isim yang ditinjau dari segi jenisnya, yang kedua dari sisi bilangannya. Nah, karena perubahan kata nanti ketika berbicara, ketika dalam bacaan mengungkapkan dengan bahasa Arab akan selalu berhubungan dengan muzakkar atau muannas dari sisi jenisnya dan juga dari sisi bilangannya. Yang diajak bicara satu, dua, atau tiga, nanti akan ada perubahan dalam pengungkapan bahasa. Dari sisi jenisnya, kalimat isim atau kata benda terbagi menjadi dua. Yang pertama, kita sebutnya dengan kalimat isim dengan namanya isim muzakkar. Yang kedua, isim muannas. Apa itu isim muzakkar? Apa itu isim muannas? Kita mulai. Isim muzakkar, muzakkarun dari kata-kata zakarun, laki-laki, muzakkar. Jadi kata benda ini, kalimat isim ini adalah yang menunjukkan arti laki-laki atau yang dianggap laki-laki. Maksudnya apa? Yang menunjukkan arti laki-laki adalah diantaranya adalah nama laki-laki itu sendiri. Seorang laki-laki itu sendiri, itu adalah arti laki-laki. Atau yang berjenis kelamin laki-laki. Itulah muzakkarun. Maka di sini disebutkan ada kata-kata Muhammad. Muhammad adalah orang laki-laki. Maka dia adalah muzakkarun. Ada Utsman, ada Ali. Itu adalah laki-laki. Dia adalah muzakkar. Dalam bahasa Arab, di bahasa kita nanti misalnya kita ada Andi, kemudian ada Anto, dan lainnya, itu adalah nama laki-laki. Nah, kemudian yang kedua, muzakkar dari sisi yang dianggap laki-laki adalah yang tidak berakhiran tak marbutoh. Jadi di akhir kalimat ini, kata kursiun, tidak ada tak. Tak yang marbutoh, yang bulat ini. Tak itu ada dua. Ada tak maftuhah dari fatahah. Fatahah membuka, maftuhah terbuka. Seperti abata saja, kalau ditulis itu dia nanti namanya taknya tak maftuhah. Taknya terbuka. Tapi di sini robato yarbutu, dua sisi digabung menjadi satu, menjadi marbut. Jadi terikat. Ketika tadi terbuka, sekarang tertutup, jadi menjadi bulat. Maka disebut dengan tak marbuto. Kalau taknya dia terbuka, nanti namanya tak maftuha. Nah, di antaranya yang dianggap laki-laki adalah yang tidak berakhiran tak marbutoh. Nah, maka di sini ada kursiun, tidak ada tak marbutohnya. Tapi dia dianggap laki-laki walaupun dia tidak berjenis kelamin laki-laki. Maka di sini disebutkan sebagai dianggap laki-laki. Jadi dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan isim muzakkar adalah isim atau kata benda yang mempunyai arti laki-laki, nama orang laki-laki, atau yang dianggap laki-laki yang tidak berakhiran tak marbutoh.
Seperti di sini ada baitun, ada rumah. Di sini taknya tidak marbutoh, tidak terikat, terbuka. Maka dia adalah muzakkar. Maktabun, tidak ada tak marbutohnya, maka dia adalah muzakkar. Nah, sebelum saya membahas Hamzah dan Usamah, bagaimana nanti dengan yang akhiran tak marbutoh seperti ini? Nah, ternyata adalah ini. Yang kedua, dari sisi jenis kata benda, kalimat isim itu ada yang namanya mu'annas. Apa itu mu'annas? Mu'annas adalah kata atau isim yang menunjukkan arti perempuan atau yang dianggap perempuan. Perempuan, maka kita ada Khadijah, ada taknya. Aisyah, ada tak marbutoh. Fatimah, ada tak marbutoh. Sekaligus, Khadijah ini adalah yang berjenis kelamin perempuan. Aisyah juga bernama untuk orang perempuan. Fatimah juga perempuan. Yang kedua, yang dianggap perempuan adalah yang berakhiran tak marbutoh. Nah, sesuatu yang diakhiri dengan tak marbutoh, maka dia disebut dengan mu'annas karena dia dianggap sebagai perempuan. Bisa difahami? Jadi yang pertama untuk muzakkar adalah nama laki-laki, muzakkar laki-laki, nama laki-laki atau yang tidak berakhiran tak marbutoh. Karena yang berakhiran tak marbutoh tadi untuk siapa? Untuk mu'annas yang dianggap perempuan. Sudah bisa difahami? Kemudian, kalau yang ini mu'annas tak marbutoh dianggap sebagai mu'annas perempuan, tapi ketika dia untuk nama laki-laki, maka syarat tadi itu menjadi hilang karena sudah menjadi nama laki-laki walaupun ada tak marbutohnya. Ketika seorang nama laki-laki ada tak marbutohnya, maka yang dipilih adalah dia adalah muzakkar, bukan mu'annas. Karena pada hakikatnya dia yang menunjukkan arti laki-laki, bukan yang dianggap laki-laki. Usama, ada namanya seorang laki-laki namanya Usama. Usama tuh ada tak marbutohnya. Walaupun ada tak marbutohnya, tapi karena dia nama laki-laki, maka dia adalah muzakkar. Ya, bisa difahami? Nah, jadi kalau ada tak marbutohnya dalam mu'annas tidak berlaku untuk yang tak marbutohnya yang untuk nama laki-laki. Begitu juga kita lihat di sini. Kalau nama perempuan rata-rata ada tak marbutohnya atau dianggap perempuan ada tak marbutohnya. Ketika disebut Zainab, laki apa perempuan? Perempuan, maka dia mu'annas. Kenapa dia mu'annas? Karena dia nama untuk perempuan. Ketika dia nama untuk perempuan, maka dia kita kategorikan sebagai mu'annas. Karena dia menunjukkan arti perempuan. Begitu juga dengan Hindun. Ada namanya Hindun, Bu Hindun. Nah, dia juga perempuan. Walaupun tidak ada tak marbutohnya, tapi dia adalah mu'annas. Karena apa? Karena menunjukkan arti perempuan. Nah, yang dianggap perempuan untuk ciri mu'annas adalah berakhiran tak marbutoh. Hakibatun, tas. Dia mu'annas. Ghurfatun. Ghurfah itu adalah ruang atau kamar. Mistaratun, mistar, penggaris. Dia mu'annas karena dia berakhiran tak marbutoh. Ya. Nah, seperti Zainab, kemudian Hindun, dia tidak ada tak marbutohnya, tapi dia disebut sebagai mu'annas atau kata untuk menunjukkan arti perempuan. Tapi ada yang mirip juga dengan Zainab dan juga Hindun, tidak ada tak marbutohnya, tapi dia disebut dikategorikan dengan mu'annas atau kata yang menunjukkan arti perempuan. Apa itu? Yang ini. Selain berakhiran tak marbutoh, yang dianggap perempuan adalah anggota tubuh kita yang berpasangan. Maka ainun di sini tidak ada tak marbutohnya, mata karena dia berpasangan. Karena apa? Ada dua, kanan kiri. Uzunun, telinga, kanan kiri. Rijlun, salah tulis, maaf. Ini rijlun ya, rijlun, kanan kiri. Karena ini rijlun, mohon maaf nanti untuk slide-nya akan dirubah. Rijlun, kaki, ada kanan kiri. Ada yadun, ada tangan, ada kanan, ada kiri. Nah, ketika ini berpasangan dalam anggota tubuh kita, maka dia dikategorikan sebagai mu'annas yang dianggap perempuan.
semua yang dianggap perempuan atau dianggap laki-laki dalam istilah pembelajaran kaidah bahasa Arab nanti disebutnya dengan, kalau muzakkar dia muzakkar majazi, kalau dia muannas dia muannas majazi. Kalau yang benar-benar mempunyai arti laki-laki atau arti perempuan itu disebutnya dengan muzakkar yang hakiki atau muannas hakiki. Seperti ini terlihat tidak ada tak marbutohnya tertulisnya, tapi dia perempuan karena apa? Dia mu'anas karena dia anggota tubuh yang berpasangan. Yang kedua, jamak taksir. Ini nanti akan kita pelajari, tapi untuk awal bahwa tadi saya sampaikan bahasa Arab harus bisa difahami dengan baik. Yang pertama, kata benda dari sisi jenis muzakkar dan mu'anas dan juga dari sisi bilangan jumlah karena nanti akan berpengaruh pada perubahan kata tadi itu. Nah, diantaranya adalah perubahan untuk dari kata satu kolamun, satu pulpen. Kalau mau bilang banyak, kita menyebutnya dengan aklamun. Ini nanti disebut dengan yang tidak beraturan. Yang penting difahami dulu bahwa di sini nanti akan ada kolamun jadi aklamun, maktabun makatib, kutabun jadi kutubun. Jadi aklamun banyak pulpen, banyak meja, banyak buku, maka nanti dia disebutnya dengan disebutnya dengan muannas majazi atau yang bisa disebut dengan dianggap perempuan. Ini yang tadi saya saya edit dulu ya. Nah, biar sekaligus jadi rijlun tadi ya, bukan rojulun karena dia kaki. Nah, itu kemudian itu tanda isim muzakkar dan isim muannas. Nah, ternyata muzakkar dan muannas itu bisa dirubah dari muzakkar ke muannas, tapi tidak semuanya. Khusus untuk apa? Yang bisa dirubah kata benda atau isim yang menunjukkan sifat saja. Biasanya polanya adalah isim fa'il berbunyi fa'ilun atau maf'ulun, isim maf'ul. Ini isim fa'il adalah subjek, maf'ul adalah objek. Tolibun siswa laki-laki. Ketika kita mau menyebut perempuan, tambahin tak saja, tolibatun. Mu'minun atau kebalikannya mukminatun, seorang mukmin perempuan. Kalau kita mau bilang laki-laki tinggal bilang mukminun. Kok ini tidak berbentuk isim fa'il fa'ilun seperti tolibun? Ya, karena isim fa'il ketika nanti 3 huruf saja, tolaba, 3 huruf, maka isim fa'ilnya adalah tolibun. Nanti kita akan bahas di perubahan isim fa'il untuk fi'lun sulasiyun mujarrad, fi'il sulasiyun 3 mujarrad saja. Fi'il yang terdiri 3 huruf saja, maka isim fa'ilnya adalah fa'ilun. Kemudian yang kedua, isim fi'lun sulasiyun mazidun. Fi'lun kata kerja, sulasiyun 3, mazidun yang ada tambahannya, maka nanti isim fa'ilnya adalah mu'minun. Kalau perempuan jadi mu'minatun. Jadi muzakkar bisa jadi mu'annas atau mu'annas bisa jadi muzakkar adalah khusus untuk kebanyakan ya, kebanyakan nanti yang menunjukkan kata sifat. Contoh, mudarrisun, tidak ada taknya, muzakkar, guru. Kalau ibu guru, maka disebut tambahin tak, mudarrisun jadi mudarrisatun, perempuan. Tapi tidak untuk madrasatun. Madrasatun sekolah tidak bisa menjadi madrasun. Karena apa? Dia tidak menunjukkan diantaranya adalah kata sifat ini. Ya, bisa difahami. Ini rangkuman dari pembelajaran kita. Ada kata benda atau ismun muzakkar yang bisa berubah jadi mu'annas atau mu'annas berubah menjadi muzakkar. Yang pertama contohnya yang mempunyai kata sifat. Muslimun menjadi muslimatun, mu'minun, mu'minatun, mudarrisun, mudarrisatun. Yang tidak kata sifat contohnya ustazun, guru, bapak guru. Kalau untuk perempuan, ustazatun. Ada yang tidak bisa berubah. Abun, tidak ada perempuannya. Faslun, tidak ada perempuannya. Begitu juga saburatun. Papan tulis, tidak ada muannasnya. Umun, sekali perempuan, tidak ada muzakkarnya. Ya. Semoga bisa difahami dan selanjutnya nanti silakan untuk dikerjakan dengan baik tugasnya. Saya cukupkan sekian.
Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.